Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Dendam seorang suami saat cinta diseret ke jalan pesugihan. Musola kecil di tepi kampung Sawarna malam itu sunyi. Lampu bohlam redup menggantung, cahayanya hanya cukup menerangi lantai semen yang dingin. Kusnandar, atau yang biasa dipanggil Nandar, duduk bersila di sudut, tubuhnya condong ke dinding. Tasbih di tangannya berhenti berputar sejak beberapa menit lalu. Kepalanya tertunduk, tapi telinganya menangkap jelas bisik-bisik yang keluar dari mulut beberapa lelaki kampung yang baru selesai salat Isya. Katanya satu musuh bisa jadi 3 miliar, suara serak seorang bapak menembus telinga. Kalau berani jual musuh, ada yang siap bayar. Musuhnya diambil makhluk, uangnya turun kontan, balas yang lain. Kalimat itu menusuk ke dada Nandar. Ia menghela napas dalam-dalam, menutup matanya, seolah ingin menolak bayangan yang muncul. Hatinya berontak, tapi rasa marah yang selama ini ia simpan justru semakin menguat. Teh Marlina, istrinya, sudah berminggu-minggu terbaring di rumah sakit kabupaten. Sesak napasnya sering kambuh, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Setiap kali Nandar datang, matanya selalu basah, seolah ingin berkata banyak tapi lidahnya keluh. Sementara Ayu Rachma, perempuan yang pernah menjebaknya dalam pernikahan siri, terus menghantui. Telepon berdering malam-malam, pesan pendek berisi desakan, kadang dengan nada menggoda, kadang dengan ancaman. "Aku butuh kamu sekarang, jangan pura-pura sibuk," begitu salah satu pesan Ayu. Kalimat itu dibaca Nandar dengan jantung berdegup, antara jengkel, marah, sekaligus terseret pada bayangan tubuh Ayu yang pernah begitu dekat. Anak-anaknya, Yuli, Selvi, dan Rijal, semakin menjauh. Yuli sering memalingkan muka, Selvi lebih banyak diam, dan Rijal hanya menatap kosong ayahnya. Mereka merasakan sendiri bagaimana uang sekolah sering terlambat, bagaimana obat untuk ibu mereka tidak terbeli tepat waktu. Semua karena Nandar lebih sering terseret urusan lain, terikat oleh tekanan Ayu yang selalu menuntut. Suara langkah mendekat membuat Nandar tersadar dari lamunannya. Wawan Hermawan, teman lamanya, duduk di samping. Wajahnya penuh senyum, tapi matanya menyimpan kilau aneh. "Endar, kau melamun lagi?" Wawan menepuk bahunya pelan. "Aku pusing, Wan. Hidupku hancur. Istriku sakit, anak-anak menjauh, sementara perempuan itu terus mengikatku." Wawan mendekat, suaranya lebih pelan. "Kalau kau mau, ada jalan pintas. Jalan yang bisa bikin musuhmu hilang, tanpa harus kau sentuh." Nandar mengangkat kepala, menatapnya. "Jangan main-main, Wan. Aku tahu maksudmu. Aku serius. Di kampung sebelah, ada yang bisa membantu. Tidak perlu tanganmu yang bergerak. Cukup niatmu, cukup uangmu. Musuhmu yang jadi korban. Kau terbebas." Nandar terdiam. Jantungnya berdegup keras. Bayangan wajah Ayu yang selalu menuntut melintas di kepala. Ingatan tentang malam saat ia dijebak masuk kamar, ketika tubuh Ayu melekat padanya, membuatnya tak berdaya. Kehangatan kulit, aroma minyak rambut, napas lembab di telinganya. Semua itu masih membekas, bukan sebagai kenangan manis, melainkan jerat yang mematikan. Namun, suara lirih Teh Marlina juga datang ke telinganya. Suara lemah sang istri ketika berkata, "Jangan tinggalkan aku, Endar. Anak-anak masih butuh kita." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada godaan manapun. Sebelum ia menjawab, suara lain memotong percakapan. Pak Suhaib, tetangga yang juga ketua RT, berdiri tidak jauh, menatap tajam. "Nandar, hati-hati dengan jalan yang kau pilih. Jangan sampai kau menyerahkan diri pada yang gelap. Ingat anak-anakmu." Nandar terperanjat. Wawan tersenyum kecut, lalu berdiri, menepuk bahu Nandar sekali lagi sebelum pergi. Suasana musyala kembali hening.
Hanya terdengar desis angin malam dari celah jendela. Nandar menunduk lagi, memejamkan mata, mencoba mengusir semua suara. Tapi semakin ia berusaha, semakin keras suara-suara itu di kepalanya. Bisik warga tentang 3 miliar, desakan Ayu, jeritan batin Teh Marlina, tangis anak-anak, ajakan Wawan, dan peringatan Pak Suhaib. Ia merasa terhimpit. Tubuhnya hangat, pelipisnya basah oleh keringat. Hatinya terombang-ambing, antara iman yang rapuh dan dendam yang semakin membara. Dalam perjalanan pulang, jalan kampung terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu rumah padam satu persatu, hanya menyisakan bayangan batang kelapa yang meliuk. Nandar melangkah cepat, menunduk, napasnya memburu. Sesampainya di rumah, anak-anak sudah tertidur di ruang tengah. Teh Marlina belum pulang dari rumah sakit, tubuhnya masih dirawat di bangsal. Nandar berdiri lama di depan pintu kamar, menatap ranjang kosong. Ingatannya kembali pada bisik-bisik Musyala. Tangannya mengepal. Ia ingin menolak semua itu, tapi bayangan wajah Ayu, dengan mata tajam dan bibir basah yang selalu menuntut, hadir lagi. Dadanya panas, tangannya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua telapak, merasakan betapa lemahnya dirinya malam itu. Di luar, suara ombak dari arah pantai terdengar pelan, seolah mengikuti degup jantungnya. Malam Sawarna begitu tenang, tetapi di dada Nandar, badai tak kunjung reda. Suara ombak yang pelan dari pantai Sawarna masih membekas di telinga Nandar saat langkahnya membawanya ke jalan Baya. Dadanya panas sejak malam di musyala itu. Bayangan wajah Ayu terus muncul, menuntut dan menekan. Ia mencoba menepis, namun justru semakin kuat ketika ia melihat warung sederhana bercat biru di tepi jalan pasar malam. Aroma sayur tumis bercampur dengan bau minyak goreng, dan di balik etalase kaca, Ayu berdiri dengan senyum panjang, tatapannya menusuk langsung ke dada. Akhirnya datang juga, suara Ayu halus, matanya menunduk sebentar sebelum menatap lagi, lebih dalam. Nandar mengangguk kaku. Aku cuma lewat. Jangan pura-pura, Nandar. Kau tahu aku menunggu. Ayu mendekat, tubuhnya condong ke meja kayu, kain tipis di pundaknya melorot sedikit. Jarak begitu dekat hingga Nandar bisa merasakan hangat napasnya. Nandar menelan ludah. Aku masih punya istri. Dia sakit, Ayu. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli kau ada di sini. Kau sudah terjebak sejak malam itu. Kalimat itu membuat dada Nandar bergetar. Ingatan menyeretnya ke malam beberapa pekan lalu, saat ia singgah ke warung Ayu sepulang kerja. Ia diberi makan, lalu ditawari singgah ke kamar belakang dengan alasan beristirahat. Saat itu ia lelah, setengah sadar, dan tiba-tiba tubuh Ayu begitu dekat. Kehangatan kulit, aroma sabun, dan kain tipis yang melekat membuatnya kehilangan arah. Malam itu menjadi pintu jerat yang tidak bisa ia tutup lagi. Ketika kesadarannya kembali, suara gaduh keluarga Ayu memenuhi kamar. Mereka berteriak, membawa saksi, menuding keduanya sudah melanggar. Nandar hanya bisa duduk terpaku, keringat dingin mengalir. Nikah sekarang juga, kata salah satu lelaki berwajah keras. Dengan desakan dan tatapan penuh ancaman, Nandar akhirnya menyerah. Pernikahan siri itu terjadi begitu cepat, tanpa restu dari Teh Marlina, tanpa sepengetahuan anak-anak. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Ayu mulai mengatur hidupnya. Ponselnya harus selalu terbuka, setiap jam ia harus memberi laporan di mana berada. Bila telat membalas, suara Ayu berubah dingin, kadang dengan nada ancaman. Jangan buat aku marah, Nandar. Kau milikku. Ingat malam itu, begitu pesan Ayu suatu malam, diiringi foto dirinya tersenyum dengan kain tipis yang membungkus tubuhnya. Tekanan itu membuat Nandar makin terhimpit. Sementara di rumah, Teh Marlina jatuh sakit. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya semakin lemah. Suatu sore, ia memohon, "Endar, bawa aku pulang saja. Aku tidak kuat lagi di rumah sakit." Nandar hanya menunduk. "Aku sibuk, Lina. Aku harus ke Bayah lagi." Suaranya sendiri terasa asing, penuh kebohongan yang menyakitkan. Anak-anak semakin tidak bisa menerima. Yuli menatap dengan marah ketika Nandar datang terlambat menjemput dari sekolah. Abi selalu bohong. Abi pilih perempuan itu, bukan Umi.
Selvi berdiam di pojok, menolak makan. Rijal hanya bertanya pelan, "Abi, kenapa Umi selalu sendiri di rumah sakit?" Pertanyaan itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Konflik tak berhenti di sana. Suatu malam, Nandar pulang larut, wajahnya lelah, ponselnya bergetar lagi. Ayu menuntut ia datang ke warung untuk menemaninya menutup dagangan. Di saat yang sama, rumah sakit menelpon, meminta ia segera datang karena kondisi Teh Marlina memburuk. Nandar hanya terduduk, menggenggam ponsel di kedua tangan, tak sanggup memilih. Keesokan harinya, Pak Suhaib datang ke rumah, menatap Nandar dengan wajah prihatin. "Kau harus sadar, Nandar. Kau sedang hancur. Jangan biarkan perempuan itu menguasaimu." "Aku tidak bisa keluar, Pak," jawab Nandar lirih. "Semua bisa keluar, kalau kau berani. Kalau tidak, kau akan kehilangan segalanya." Kata-kata itu bergaung di kepala, tetapi bayangan tubuh Ayu, dengan senyum menantang dan tatapan panas, lebih kuat. Malam itu Nandar kembali duduk di warung bayah. Ayu mendekat lagi, kali ini tangannya menyentuh punggung Nandar dengan lembut. "Kau tidak perlu siapa-siapa lagi. Cukup aku. Kau sudah jadi milikku, dan aku tidak akan melepaskanmu." Sentuhan itu membuat tubuh Nandar merinding, bukan hanya karena sensualitas yang menjerat, tapi juga rasa takut yang membayang. Ada getaran aneh, seakan udara di sekitar warung lebih pekat dari biasanya. Lampu neon di atas meja berkelip-kelip, piring bergetar pelan, membuat bulu kuduknya berdiri. "Apa kau tidak merasakan? Malam ini berbeda," bisik Ayu dengan suara rendah, matanya masih menatap dalam. Nandar menarik napas, keringat dingin membasahi pelipis. "Aku merasakan, tapi bukan bahagia. Aku merasa terperangkap." Ayu tersenyum samar, jemarinya masih di punggung Nandar. "Perangkap ini yang akan membuatmu tetap di sini." Di luar, suara ombak menghantam karang, lebih keras dari biasanya. Bayangan di sudut warung tampak lebih gelap, seperti bergerak mengikuti setiap kata. Nandar menutup mata, berusaha menenangkan diri, tapi dada tetap berdebar. Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, anak-anak sudah tertidur dengan wajah penuh lelah. Ranjang Teh Marlina di kamar terasa dingin dan kosong, seakan menegaskan jarak yang semakin lebar. Nandar duduk di ujung ranjang, memegang kepalanya sendiri, sementara ingatan tentang sentuhan Ayu di warung tadi tak mau hilang. Suasana rumah senyap, hanya ada suara kipas angin yang berdecit. Namun dalam diam itu, hati Nandar penuh dengan gejolak yang tak bisa ia redam. Antara rasa bersalah, ketakutan, dan godaan yang semakin menjerat, ia terhimpit dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Ingatan tentang sentuhan Ayu di punggung malam itu masih melekat ketika Nandar duduk di kursi bambu rumah sakit. Ranjang Teh Marlina terisi tubuh yang semakin kurus, wajahnya pucat, napasnya naik turun dengan tabung oksigen. Biaya cuci darah naik, sementara penghasilan Nandar semakin menipis. Absensinya di kantor berantakan karena sering ribut dengan Ayu. Beberapa kali ia meminta lembur, tapi atasan menolak. "Kamu tidak disiplin, Nandar. Perusahaan tidak bisa mengandalkanmu," begitu suara keras yang masih terngiang. Sore itu Yuli melihat ayahnya datang bersama Ayu. Mata anak perempuan itu langsung berkaca, lalu menatap dengan amarah. "Abi tega bawa dia ke sini," katanya lantang. Nandar menunduk, mencoba menenangkan, tapi Yuli berlari meninggalkan lorong, air mata menetes di pipinya. Selvi menutup pintu kamar perawatan dengan kasar, enggan bertemu. Rijal hanya duduk di pojok, memeluk foto ibunya erat-erat, wajahnya kaku, tak mengeluarkan suara. Di tengah semua itu, ponsel Nandar bergetar. Pesan dari Ayu muncul, "Kalau kau berani menolak, aku sebarkan rekaman kita. Semua orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat tangan Nandar dingin, keringatnya bercucuran. Malam-malam bersama Ayu, saat ia lengah dan menyerah pada godaan, ternyata direkam tanpa sepengetahuannya. Bayangan tubuh Ayu dengan senyum licik terlintas, sekaligus mengingatkan jeratan yang semakin dalam. "Kenapa kau diam saja, Nandar?" Suara Teh Marlina lirih dari ranjang, matanya masih terpejam. Nandar menggenggam tangannya. "Maafkan aku, Lina. Aku tidak tahu harus apa."
Air mata Teh Marlina menetes, ia tidak bicara lagi. Hanya napasnya yang makin berat. Beberapa malam kemudian, Wawan datang. Mereka duduk di teras, lampu minyak redup, suara jangkrik dari kebun kelapa di sekitar. Wawan merunduk, wajahnya serius. Aku tahu bebanmu berat. Ada cara lain. Kau tidak perlu menyentuh Ayu lagi, tidak perlu berdebat. Ada orang pintar, dukun pesisir. Dia bisa membantu. Kau hanya perlu niat. Semua selesai. Nandar terdiam. Kau yakin? Aku takut, Wan. Takut tidak akan menolongmu. Perempuan itu akan terus mengikatmu. Kalau kau berani, masalahmu bisa selesai dalam 1 malam. Kata-kata itu bergema di kepala. Nandar merasa tubuhnya bergetar, antara ragu dan marah. Ingatan pada tatapan tajam Ayu, gerakan tubuhnya yang selalu dekat, serta ancaman rekaman itu membuat darah Nandar berdesir lebih cepat. Malam berikutnya, Pak Suhaib mengetuk pintu. Lelaki tua itu masuk dengan wajah prihatin. Nandar, aku lihat keluargamu makin retak. Jangan ikuti hawa nafsu. Kau harus kembali pada jalan yang benar. Nandar menelan ludah, menunduk. Aku sudah terjebak terlalu jauh, Pak. Aku tidak bisa keluar. Masih bisa. Kau harus kuat. Jangan biarkan dendam dan perempuan itu menenggelamkanmu. Nandar tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil jaket, dan melangkah keluar tanpa pamit. Udara malam bayah lembab, angin membawa bau asin laut. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Ponselnya kembali bergetar. Suara Ayu muncul, manja sekaligus menekan. Kau di mana? Jangan lama-lama. Aku butuh kau sekarang. Kalau kau menolak, semua orang tahu rekaman kita. Nandar menutup mata. Suara itu membuat tubuhnya merinding. Ia tahu ancaman itu nyata. Ia tahu harga dirinya bisa hancur seketika. Tapi bayangan wajah Teh Marlina di ranjang rumah sakit juga hadir, tubuhnya yang rapuh, napasnya yang terengah. Langkah Nandar makin cepat. Jalanan menurun menuju pasar kecil yang sudah sepi. Warung-warung menutup, hanya 1-2 lampu neon masih menyala. Ia merasa dadanya sesak, seakan terjepit di antara 2 dinding. Di satu sisi, Ayu dengan senyum menggoda dan jerat yang menekan. Di sisi lain, Teh Marlina dengan kelemahan dan kasih sayangnya yang tulus. Sampai di sebuah tikungan, Nandar berhenti. Ia bersandar pada tiang listrik, napasnya memburu. Bayangan tubuh Ayu muncul lagi, kain tipisnya melekat, jemarinya pernah menelusuri kulitnya. Bayangan itu bercampur dengan suara anak-anak yang menangis, dengan wajah pucat istrinya. Tubuh Nandar bergetar, seperti ditarik 2 arah sekaligus. Kenapa aku begini? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Wawan mendekat, menepuk bahunya. Kau sudah putuskan? Nandar menoleh, matanya merah. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin bebas dari semua ini. Kalau begitu, ikut aku. Besok malam kita temui orang itu. Jangan pikir panjang lagi. Kalau kau ragu, perempuan itu akan hancurkanmu lebih cepat. Nandar menatap kosong ke depan. Hatinya berontak, tapi tubuhnya seolah pasrah. Ombak di kejauhan terdengar bergemuruh, seakan ikut menekan dadanya. Ia tahu jalan yang ditawarkan Wawan berbahaya, tapi bayangan jeratan Ayu dan rekaman itu membuatnya hampir kehilangan pilihan. Ia melangkah bersama Wawan, membiarkan malam bayah menelan langkah mereka. Namun di dalam hati, rasa bersalah dan ketakutan menumpuk, membuat dadanya semakin berat. Langkah Nandar masih berat sejak ia meninggalkan rumah tanpa menoleh. Bayangan wajah Teh Marlina yang pucat, suara anak-anak yang tertahan dalam tangis, dan dering ponsel yang ia matikan semuanya masih menempel di dada. Malam itu ia mengikuti Wawan menuju teluk, di mana lampu-lampu perahu nelayan satu persatu padam, meninggalkan garis cahaya redup di permukaan laut. Bau asin bercampur amis ikan memenuhi udara, membuat perut mual, tapi hatinya sudah telanjur terpaku pada niat yang tak bisa ia tarik kembali. Di ujung dermaga, seorang lelaki tua berkopiah hitam berdiri menunggu. Wajahnya keriput, matanya redup, dan sorotnya dingin. Dialah Ki Bajuri, sosok yang disebut Wawan sebagai jalan keluar.
Pakaian hitam longgar yang ia kenakan terayun pelan ditiup angin laut, dan di tangannya tergenggam botol kecil berisi cairan bening yang memancarkan aroma menusuk. "Ini dia orangnya, Ki," ucap Wawan pelan. Ki Bajuri menatap Nandar lama, tanpa bicara, seolah menembus pikirannya. Setelah hening cukup lama, ia akhirnya bersuara. "Kalau ingin jalannya lancar, ada syarat. Tidak sulit. Sate ganjil, kembang 7 rupa, minyak wangi, dan puasa bicara. Kalau kau siap, kita mulai hitungannya." Nandar menghela napas, lalu menatap lurus. "Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin satu hal. Perempuan itu berhenti hidup di sekelilingku. Aku ingin bebas." Mata Ki Bajuri tak berkedip, wajahnya tetap datar. "Kalau begitu, niatmu jelas. Yang lain urusan kami." Suasana tepi teluk semakin mencekam. Ombak kecil memukul dermaga, angin menusuk kulit, dan dari kejauhan terdengar suara burung malam yang jarang terdengar di jam itu. Wawan tersenyum samar, seolah puas karena berhasil membawa Nandar sampai titik ini. Namun tiba-tiba, suara langkah lain terdengar. Abah Manaf muncul dari arah jalan setapak. Lelaki sepuh itu membawa tongkat, sorot matanya tajam meski usianya jauh lebih tua. Ia berdiri di antara mereka, menatap langsung ke wajah Nandar. "Nandar, pulanglah. Jangan teruskan. Jalan ini bukan untukmu. Kau akan kehilangan lebih banyak kalau melangkah lebih jauh." Nandar tercekat. "Abah, aku sudah terlalu terjebak. Aku tidak bisa mundur." Abah Manaf menggeleng. "Kau masih bisa. Jangan gadaikan dirimu. Ingat istrimu, ingat anak-anakmu." Wawan buru-buru memotong. "Abah, jangan campuri. Ini urusan pribadi. Nandar yang memutuskan." Ki Bajuri tetap diam, hanya mengamati. Angin malam makin kencang, kain hitam yang ia kenakan berkibar, menambah nuansa asing di tempat itu. Nandar menunduk, dada berdegup keras. Ia merasa seolah tubuhnya ditarik dua arah. Satu suara memintanya kembali, satu lagi mendorongnya maju. Bayangan Ayu kembali melintas, senyumnya, tatapannya yang tajam, kain tipis yang selalu ia gunakan untuk mengikat perhatian. Ingatan itu membuat tubuh Nandar merinding sekaligus panas. Ponsel di sakunya bergetar lagi. Nama Teh Marlina muncul. Dengan suara yang lemah, istrinya berkata, "Andar, jangan pergi malam ini. Aku butuh kamu. Anak-anak juga butuh." Suara itu menusuk. Nandar memejamkan mata, tangan gemetar memegang ponsel. Tapi hanya sebentar. Ia menekan tombol, mematikan panggilan. "Maafkan aku, Lina," bisiknya pelan. Abah Manaf menghela napas panjang. "Kalau begitu, tanggunglah semua sendiri. Aku sudah mengingatkan." Ia melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam hening. Wawan menepuk bahu Nandar. "Kau sudah benar. Jangan goyah lagi." Ki Bajuri mendekat, suaranya berat. "Kalau niatmu bulat, jalani semua syarat. Mulai malam ini, kau jaga ucapanmu. Tidak boleh keluar kata sembarangan sampai hitungan selesai. Semua harus disiapkan dengan benar, jangan ada yang tertinggal." Nandar mengangguk, meski keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu dirinya melangkah ke jurang, tapi amarah pada Ayu lebih kuat dari rasa takutnya. Laut malam semakin gelap. Lampu-lampu perahu padam seluruhnya, hanya menyisakan remang bulan yang samar di langit. Bayangan tubuh Ki Bajuri seolah lebih panjang daripada manusia biasa, menutupi sebagian cahaya. Bau kemenyan samar terbawa angin, meski tak ada yang menyalakan. Nandar berdiri di antara Wawan dan Ki Bajuri, merasakan dadanya sesak. Ingatan pada wajah Teh Marlina, pada tangisan Yuli, Selvi, dan Rijal, bercampur dengan senyum menggoda Ayu yang selalu menghantui. Semua berbaur dalam pikirannya, membuat tubuhnya gemetar. Malam itu berakhir dengan langkah Nandar yang pulang terburu-buru. Di rumah, lampu masih menyala. Anak-anak belum tidur, menunggu di ruang tengah. Yuli menoleh sebentar, lalu kembali memalingkan wajah. Selvi menutup matanya dengan bantal. Rijal hanya diam, menggenggam foto ibunya. Nandar tidak bicara sepatah kata pun. Ia menutup pintu kamar pelan, duduk di ranjang kosong, dan menundukkan kepala.
Dada terasa penuh, napasnya berat. Bayangan tepi teluk masih jelas di kepalanya. Tatapan Ki Bajuri yang dingin, suara Abah Manaf yang keras, dan panggilan istrinya yang ia abaikan. Semua menempel seperti racun, membuatnya semakin terperangkap dalam pilihannya sendiri. Bayangan teluk malam itu masih menempel di benak Nandar ketika ia mulai menyiapkan syarat ritual. Hatinya panas, pikirannya kusut. Sejak awal hari, semuanya berjalan kacau. Sate yang harus berjumlah ganjil tertukar, orang yang mengantar malah membawa genap. Nandar sudah memarahinya, tapi nasi sudah jadi bubur. Syarat pertama gagal. Siang itu ia seharusnya mandi kembang 7 rupa, namun ia terlambat pulang dari kantor. Tubuh lelah, mata berat, dan anak-anak menunggu di rumah sakit. Begitu sampai, ia hanya sempat mencuci wajah. Syarat kedua pun terlewat. Ketika ia mencoba menyiapkan minyak wangi yang dibeli dari pasar, botolnya jatuh, cairan beningnya mengalir di lantai. Bau harum menusuk sebentar, lalu hilang bercampur dengan debu. Di tengah kekacauan itu, Yuli terbaring demam di kamar. Tubuhnya panas, keringat membasahi dahi. "Abi, jangan pergi malam ini. Temani Yuli," pintanya dengan suara serak. Nandar duduk di tepi ranjang, hatinya bergetar. Ia mengusap rambut anaknya, tapi Wawan sudah mengetuk pintu dari luar. "Endar, jangan banyak alasan. Malam ini sudah ditentukan. Kalau kau mundur, semua batal." Nandar menatap Yuli sekali lagi. "Abi janji besok Yuli sembuh. Abi harus keluar sebentar." Air mata Yuli jatuh, tapi Nandar memilih bangkit. Tak lama, ponselnya bergetar. Pesan suara dari Ayu masuk. Suaranya lembut, bernada menggoda, seperti berbisik langsung ke telinga. "Kalau kau berani, datanglah. Aku ingin lihat kau memilih aku, bukan yang lain. Jangan pengecut, Nandar." Suara itu membuat dada Nandar panas, tangannya mengepal. Bayangan tubuh Ayu muncul lagi, kain tipisnya, tatapan matanya yang tajam. Sensasi itu bercampur dengan amarah, menambah keras kepalanya. Pak Suhaib sempat mengetuk pintu rumah, mengingatkan waktu subuh untuk menjenguk Teh Marlina. "Nandar, kalau kau sayang keluargamu, jangan tinggalkan mereka malam ini. Waktunya penting." Nandar mendengar jelas, tapi ia tidak menjawab. Ia menutup tirai, seolah memutus semua suara. Di ruang tamu, Wawan sudah menunggu dengan kantong plastik berisi sesaji yang masih tersisa. "Sudah siap?" tanya Wawan. "Siap," jawab Nandar singkat. Udara malam semakin dingin ketika motor dinyalakan. Anak-anak masih terjaga, duduk di ruang tengah. Selvi memeluk bantal, menatap kosong. Rijal menunduk, tak berkata apa-apa. Nandar menoleh sebentar, lalu menutup pintu rapat. Jalan pesisir menuju teluk gelap. Lampu jalan hanya sedikit, sebagian mati. Ombak terdengar jelas meski jaraknya masih jauh. Angin membawa bau asin bercampur amis ikan, membuat dada sesak. Nandar memegang setang erat, napasnya memburu. Di kepalanya, suara-suara saling tumpang tindih, tangisan Yuli, ancaman Ayu, peringatan Pak Suhaib, bisikan Wawan. "Kalau kau mundur, kau yang jadi korban," suara Wawan mengingatkan dari belakang motor. Nandar tidak menjawab. Ia hanya mempercepat laju, menembus jalan yang makin sepi. Pohon kelapa menjulang di kiri kanan, bayangannya bergoyang mengikuti angin. Sesekali, cahaya bulan menerobos celah awan, menyoroti wajah Nandar yang penuh keringat. Setiap kali ponselnya bergetar, ia hanya menggenggamnya lebih erat. Ia tahu itu Teh Marlina. Ia tahu itu suara yang lemah, yang meminta ia pulang. Tapi pikirannya sudah dikuasai amarah. Setiap kali mengingat senyum Ayu yang menantang, tubuhnya bergetar, bukan hanya karena godaan, tapi juga karena rasa ingin mengakhiri semuanya. Di tikungan terakhir menuju jalan teluk, motor melambat. Angin lebih kencang, suara ombak semakin jelas. Lampu neon warung di pinggir jalan berkedip pelan, lalu mati. Hanya suara jangkrik dan desir laut yang tersisa. "Ini malamnya, Endar," kata Wawan, suaranya hampir tak terdengar karena angin. Nandar mengangguk, meski hatinya penuh gelisah. Ia tahu banyak syarat yang gagal ia penuhi. Sate tertukar, mandi kembang terlewat, minyak wangi tumpah.
Tapi ia menepis semua itu. Ia ingin percaya, selama niatnya bulat, ritual tetap bisa berjalan. Motor berhenti di tanah berpasir dekat bibir pantai. Ombak putih bergulung, pecah di karang. Bulan tertutup awan, membuat suasana semakin pekat. Nandar turun, kakinya bergetar menjejak pasir dingin. Ambil napas dalam. Malam ini kau jangan bicara sembarangan, kata Wawan lagi, sambil menyerahkan kantong sesaji. Nandar mengangguk. Tangannya gemetar saat menerima. Dalam pikirannya, suara Ayu masih terngiang, menggoda dan menekan sekaligus. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi ia sudah menutup telinga pada semua peringatan. Ombak kembali menghantam karang. Angin menusuk kulit. Nandar menatap laut gelap, dada sesak, napasnya berat. Malam baru saja dimulai, tapi tubuhnya sudah terasa diselimuti bayangan yang lebih dingin dari angin laut. Bayangan ombak yang menggulung keras masih menempel di dada Nandar ketika ia melangkah ke saung dekat Karang Taraje. Bangunan kecil dari bambu itu berdiri miring, diterpa angin laut yang terus berdesir. Udara asin menempel di kulit, membuat napasnya sesak. Di dalam saung, Ki Bajuri sudah duduk bersila, wajahnya kaku, tangan menyiapkan dupa yang segera menyala dengan asap tebal. Bau kemenyan bercampur dengan angin asin, menusuk hidung, menambah tegang suasana. Asisten Ki Bajuri bergerak cepat menata sesaji, ayam cemani, kembang 7 rupa, botol berisi cairan, dan beberapa sate yang sudah mulai dingin. Gerakan tangannya terlihat tergesa, seolah ada sesuatu yang salah sejak awal. Ki Bajuri mulai membacakan mantra, suaranya berat, seakan keluar dari rongga dada yang dalam. Nandar duduk dengan lutut gemetar. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Abah Manaf berdiri agak jauh, tongkatnya menancap di pasir. Ia bersuara lantang, mengingatkan. Tetap sadar, Nandar. Jangan sampai kosong. Ingat namanya, sebut jelas. Jangan biarkan dirimu dibungkam. Nandar menarik napas dalam. Bibirnya bergetar, suara lirih keluar. Ayu, Rachma, kalimat itu pecah, antara dendam dan rasa takut yang bercampur. Dadanya panas, namun tangannya dingin. Begitu nama itu diucapkan, angin mendadak kencang. Tirai saung berkibar keras, lampu minyak yang tergantung padam seketika. Api dupa menyambar lalu redup. Sesaji di lantai terhempas, ayam hitam terguling, botol pecah, kembang beterbangan. Salah satu asisten Ki Bajuri menjerit, tubuhnya tersungkur keras ke tanah. Tidak bergerak lagi, matanya terbuka lebar. Wawan berteriak panik. Ki, apa yang terjadi? Ki Bajuri sendiri terlempar ke belakang, punggungnya menghantam dinding bambu. Mantranya terhenti, wajahnya pucat. Nandar juga terhempas, tubuhnya terbanting di lantai pasir, lehernya memar karena seperti ada tangan besar yang mencekik tadi. Nafasnya tersengal, dada sesak. Tenang, jangan panik, teriak Wawan, suaranya pecah. Ia meraih bahu Nandar, mencoba mengangkatnya. Namun tubuh Nandar lemas. Ia merasakan hawa panas dingin menyelimuti, telinganya berdengung. Dalam kepalanya, bayangan Ayu muncul lagi, wajahnya tersenyum samar dengan mata tajam, kain tipis membungkus tubuhnya. Senyum itu begitu dekat, seakan ia hadir di saung itu. Nafas Nandar makin sesak. Abah Manaf melangkah maju, tangannya menggenggam gayung berisi air laut yang sudah ia bacakan doa. Dengan suara tegas ia berseru, mundur kalian semua. Ia menyiramkan air itu ke lantai saung, membasahi sesaji yang berserakan. Begitu air menyentuh tanah, suara angin berubah. Putaran kencang yang tadi menghantam saung mereda, asap dupa yang sempat menebal mulai pudar. Bayangan yang menempel di dinding bambu lenyap perlahan. Ki Bajuri terbatuk keras, lalu berusaha bangkit. Mantra patah, ada syarat yang gagal dipenuhi. Nandar masih tergeletak, memegangi lehernya. Suara seraknya keluar. Aku hampir tidak bisa bernapas. Abah Manaf menatapnya tajam. Aku sudah bilang, jangan masuk jalan ini. Kau tidak siap. Apa yang kau lihat barusan hanyalah permulaan. Wawan mencoba meredakan suasana. Sudah, jangan saling salahkan. Kita bisa ulangi nanti. Malam ini biar selesai dulu. Ulangi?
Abah Manaf membentak. Satu nyawa sudah terenggut di sini. Kau masih bicara ulangi? Tangannya menunjuk pada tubuh asisten yang tergeletak tak bernyawa. Suasana semakin mencekam. Ombak di luar makin keras, tapi di dalam saung hanya ada hening berat. Wajah Nandar penuh ketakutan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam batinnya, ia merasa semakin jauh dari keluarganya, namun semakin terikat pada jerat gelap ini. Wawan menepuk bahunya lagi. Kau kuat, Endar. Jangan goyah. Semua ini untuk membebaskanmu. Nandar menatap kosong ke arah Wawan. Hatinya bergejolak. Setiap kali ia mencoba mengingat anak-anak dan Teh Marlina, wajah Ayu muncul menutupi semuanya. Senyum sensual yang membakar dada, bayangan tubuh yang selalu menuntut. Rasa marah dan nafsu bercampur jadi satu, membuat pikirannya semakin kabur. Sudah cukup malam ini, kata Abah Manaf akhirnya. Ia menaburkan sisa air laut ke 4 penjuru saung, lalu mengangkat tongkatnya. Kalian pulang. Jangan bawa kegelapan ini lebih jauh. Nandar mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Lehernya masih sakit, setiap menelan terasa perih. Wawan membantu menopang, sedangkan Ki Bajuri duduk bersila lagi, wajahnya muram, matanya menatap tanah kosong. Mereka keluar dari saung dalam keadaan kacau. Angin laut masih kencang, tapi tidak lagi menghantam. Di langit, bulan tersembunyi di balik awan tebal, hanya menyisakan cahaya samar. Nandar melangkah tertatih, setiap langkah berat. Suara Wawan terdengar samar di telinganya, tapi tidak sepenuhnya ia tangkap. Yang jelas, dalam kepalanya hanya ada rasa bersalah, rasa takut, dan bayangan wajah Ayu yang terus menghantui, seakan tersenyum di balik gelapnya malam pesisir. Tubuh Nandar masih sakit setelah terhempas di saung Karang Taraje. Lehernya perih setiap kali menelan, pundaknya memar, dan kakinya kaku. Malam itu, ketika akhirnya ia sampai rumah, pemandangan yang menunggunya membuat napasnya semakin sesak. Teh Marlina tergeletak di lantai kamar, tubuhnya kejang hebat, bibirnya pecah berdarah karena tergigit. Anak-anak menjerit histeris. Abi, cepat. Umi berdarah, teriak Yuli dengan mata merah. Ambulans datang terburu-buru. Petugas mengangkat tubuh Teh Marlina yang masih menggigil, lalu melaju ke rumah sakit. Nandar ikut, sementara anak-anak terisak tanpa henti di kursi belakang. Rijal menggenggam foto ibunya erat-erat, selfie menutup wajah dengan bantal kecil, Yuli menangis sampai suaranya habis. Di lorong rumah sakit, lampu putih menyilaukan. Bau obat menusuk, bercampur keringat dan tangis. Dokter keluar dengan wajah serius. Kondisi istrinya kritis. Ginjal melemah, paru-paru juga tertekan. Kami sudah lakukan tindakan darurat, tapi kondisinya rapuh sekali. Nandar merasa kepalanya berputar. Tangannya gemetar. Saat itu ponselnya bergetar. Nama Ayu muncul di layar. Ia ragu, tapi akhirnya menempelkan ke telinga. Suara Ayu terdengar manis, tapi penuh ejekan. Kau pengecut, Nandar. Kau pilih jadi perawat istri sekarat daripada menemani aku? Malam itu gagal karena kau tidak serius. Kalau kau tidak datang lagi, semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Nandar menutup mata, tubuhnya makin panas. Jangan ganggu aku, Ayu. Istriku sedang sekarat. Justru itu waktunya. Kau bisa pilih aku atau tenggelam bersama dia. Jangan lupa, aku punya bukti. Jangan coba melawan. Sambungan terputus. Nandar terdiam, pelipisnya basah oleh keringat. Ia mencoba menghubungi Wawan. Tidak ada jawaban. Pesan singkat tak dibalas, panggilan tidak diangkat. Kemana kau, Wan? Gumamnya dengan dada berdebar. Ada rasa curiga, seakan Wawan menyembunyikan sesuatu. Ketukan tongkat terdengar. Abah Manaf datang dengan langkah pelan. Wajahnya dingin, matanya tajam. Ia mendekat, lalu menepuk bahu Nandar. Jangan goyah. Kau sudah hampir ditelan. Sekarang duduklah di samping istrimu. Bacakan doa, jangan biarkan hatimu kosong. Nandar menunduk, merasa malu. Aku takut, Abah. Badanku sakit semua, pikiranku kacau. Justru karena itu kau harus duduk tenang. Ingat siapa yang benar-benar menunggumu.
bukan perempuan itu. Nandar menelan ludah. Ia ingin melangkah masuk ke ruang perawatan. Tapi Yuli menghadangnya dengan mata tajam. Abi jangan masuk. Umi sakit karena Abi. Abi yang bikin semua ini. Yuli, jangan begitu, suara Nandar parau. Sudah, biar Umi sama kami. Abi pergi saja. Selvi menangis, menutup pintu kamar. Rijal menunduk, tidak berkata apa-apa, hanya memeluk foto ibunya lebih erat. Nandar berdiri terpaku di lorong, dadanya perih. Ia mendengar suara mesin medis berdengung dari balik pintu, bercampur dengan isak anak-anaknya. Ponselnya kembali bergetar di saku. Ia tak berani mengangkat, tapi suara Ayu seakan masih berbisik di telinganya. Senyum tipis, tatapan mata yang dulu menjeratnya, bayangan tubuh yang selalu menggoda. Nafasnya semakin sesak, jantungnya berdetak kencang. Abah Manaf menatap tajam. Lepaskan, Nandar. Jangan ikuti suara itu. Kalau kau masih berpaling, kau akan kehilangan semuanya. Nandar menunduk dalam-dalam, lututnya gemetar. Kepalanya penuh suara yang tumpang tindih. Teriakan Yuli, tangisan Selvi, tatapan kosong Rijal, suara dokter yang datar, doa keras Abah Manaf, dan bisikan Ayu yang menekan. Semua bercampur, membuat dadanya seperti diremas. Lorong rumah sakit semakin terasa sempit. Lampu neon berkelip, suara mesin di ruang ICU seperti detak jam yang menghitung mundur. Nandar menempelkan punggung ke dinding, menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa sakit di tubuhnya bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Malam itu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti pisau yang menusuk dada. Nandar tidak tahu harus memilih mendengar siapa. Tangisan anak-anak memanggil, suara Ayu menjerat, tatapan dokter menuntut, doa Abah Manaf menekan, dan tubuhnya sendiri hampir roboh. Ia berdiri di lorong itu lama sekali, tidak mampu bergerak, hanya membiarkan dirinya terhimpit oleh semua arah yang menarik. Nandar masih duduk terpaku di lorong rumah sakit, tubuhnya terasa lumpuh. Suara tangisan anak-anak menembus dinding tipis, membuat dadanya makin berat. Rasa sakit di leher dan punggung belum hilang, tapi malam itu ada luka lain yang lebih tajam. Ketika pintu kamar terbuka, seorang perawat memanggilnya. "Pak, sebentar saja. Ibu masih sadar. Silakan masuk." Langkah Nandar gontai. Di ranjang, Teh Marlina terbaring dengan wajah pucat. Matanya setengah terbuka, lemah, tapi masih ada cahaya yang memanggil. Tangannya gemetar, mencoba meraih. Nandar mendekat, duduk di kursi, lalu menggenggam tangan istrinya. "Marlina," suaranya pecah. Aku harus jujur. Aku sempat berniat jalan yang salah. Aku ingin perempuan itu hilang. Aku hampir menyerahkan diriku ke dukun. Semua karena aku marah, karena aku merasa dihina. Tapi aku salah, sangat salah." Air mata jatuh di pipi Teh Marlina. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku sudah tahu, Endar. Aku merasakan semuanya. Aku hanya minta satu hal, jangan lanjutkan jalan itu. Hentikan. Jaga anak-anak kita. Jangan ulangi kesalahan." Nandar menunduk, air matanya deras. "Aku janji, Marlina. Aku akan berhenti. Aku akan jaga Yuli, Selvi, Rijal. Aku tidak akan tinggalkan mereka lagi." Ia mencium kening istrinya pelan, lama, seolah ingin menahan waktu. Pintu kamar kembali terbuka. Anak-anak masuk, tapi wajah mereka penuh amarah. Yuli menatap tajam. "Abi yang bikin Umi sakit seperti ini. Semua gara-gara Abi." "Yuli," Nandar mencoba bicara. Selvi menutup telinga. "Jangan bohong lagi. Abi selalu pilih orang lain daripada kami. Kalau Umi pergi, itu karena Abi." Rijal tidak berkata, hanya menaruh foto ibunya di atas dada Teh Marlina, lalu mundur. Suasana kamar menegang. Perawat buru-buru menenangkan, memisahkan mereka. "Anak-anak, keluar dulu. Ibu butuh tenang." Nandar terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata anak-anaknya menusuk lebih tajam daripada pisau. Ia ingin memeluk mereka, tapi jarak terasa terlalu jauh. Saat itu ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari Ayu. "Pilih aku atau keluargamu. Kau tidak bisa punya dua.
Aku yang bisa buatmu hidup, mereka hanya beban. Suara pesan itu menggema di kepalanya. Tubuhnya panas, dadanya berdegup keras. Jemarinya gemetar, tapi kali ini ia menekan tombol, memblokir nomor itu. Layar ponsel gelap, tangannya masih bergetar. Abah Manaf yang berdiri di sudut kamar menatapnya lama. Itu pilihan yang benar. Tapi ingat, luka yang sudah terbuka tidak akan sembuh seketika. Menjelang pagi, mesin medis di sisi ranjang berbunyi monoton. Nafas Teh Marlina semakin pelan, dada naik turun dengan berat. Nandar menggenggam tangannya lebih erat, air mata tak berhenti jatuh. Anak-anak berdiri di dekat pintu, wajah mereka penuh air mata, tapi masih menjauh dari ayah mereka. Dengan suara yang hampir hilang, Teh Marlina berbisik, "Aku titip anak-anak. Jangan pernah sakiti mereka. Hidup dengan benar, Endar." Nandar hanya bisa mengangguk. Bibirnya menempel di kening istrinya sekali lagi. Beberapa menit kemudian, tubuh Teh Marlina tenang. Matanya tertutup rapat, wajahnya seperti beristirahat. Mesin medis berbunyi panjang, membuat suasana kamar hening. Perawat buru-buru masuk, tapi semuanya sudah terlambat. Anak-anak menjerit bersamaan. Yuli meraih tubuh ibunya, Selvi menangis keras, Rijal terduduk di lantai. Nandar jatuh duduk di lorong, punggung menempel ke dinding. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Di lorong itu, waktu terasa berhenti. Cahaya lampu putih terasa dingin, udara tipis seperti menusuk tulang. Hatinya hancur, tubuhnya lemah, tapi rasa bersalah justru semakin kuat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis yang pecah. Malam berganti pagi, tapi di dada Nandar, gelap tidak pernah surut. Lorong rumah sakit itu masih membekas di hati Nandar. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat Teh Marlina yang mengembuskan napas terakhir selalu muncul. Tangisan anak-anak malam itu menjadi gema yang tidak pernah hilang. Beberapa bulan berlalu, namun rasa bersalah masih mengikat, meski langkahnya mulai mencari jalan pulang. Kini Nandar rutin ke musyalah. Setiap sore, ia membantu mengganti lampu yang mati, menyapu lantai, atau sekadar duduk lama di pojok. Suara adzan membuat dadanya bergetar. Tidak ada lagi jalan gelap, tidak ada lagi bisikan untuk menyingkirkan musuh. Hanya doa yang ia pegang, meski panas dingin masih menempel di dadanya. Kabar tentang Ayu sampai ke telinganya lewat tetangga. Perempuan itu sakit, usahanya tutup, tidak ada lagi yang mendengar suaranya. Pesan terakhirnya berhenti, nomor teleponnya tak aktif. Nandar hanya menatap laut saat sore, membiarkan angin asin menampar wajah, tanpa niat mencari tahu lebih jauh. Wawan pun hilang dari Bayah. Ada kabar ia pergi jauh, tapi tidak jelas kemana. Dulu suara Wawan selalu mendorong Nandar maju ke arah kegelapan, kini yang tersisa hanya hampa. Nandar tidak bertanya lagi, tidak mencari jejak. Ia tahu, beberapa nama memang ditulis untuk menghilang bersama jalan yang mereka pilih. Hubungannya dengan anak-anak perlahan membaik. Yuli mulai mau duduk bersamanya saat makan, Selvi sesekali membantu menyeduh teh, Rijal sering diam di samping tanpa bicara. Namun setiap kali emosi naik, pembicaraan kembali menyinggung malam saat ayah mereka menghilang ke pesisir. Abi yang meninggalkan Umi malam itu, kata Yuli dengan suara getir. Nandar hanya menunduk, menerima setiap kata sebagai cambuk. Suatu sore, Pak Suhaib mengumpulkan warga di musyalah. Mereka duduk melingkar, membaca doa untuk almarhumah Teh Marlina. Lampu-lampu yang baru dipasang menyala terang, menghapus bayangan gelap di dinding. Setelah doa usai, Pak Suhaib berdiri. Kita doakan agar tidak ada lagi yang mengambil jalan salah. Apapun sakit hatinya, jangan pernah jual musuh. Itu bukan solusi. Kita lihat sendiri akibatnya. Jangan biarkan anak-anak kita menanggung. Kata-kata itu membuat Nandar menunduk dalam. Di dalam dirinya, ia tahu pesan itu ditujukan langsung kepadanya. Tapi ia juga tahu, ia harus berdiri, meski dengan hati yang masih luka. Hari berikutnya, Nandar berjalan ke Tanjung Layar. Angin laut menyambut keras, ombak menghantam karang dengan suara yang menggema. Ia membawa setangkai bunga, sederhana, bukan dari toko, hanya ia petik dari halaman musyalah.
Di tebing karang, ia berdiri lama, menatap luas laut yang berwarna kelabu. Tangannya gemetar ketika meletakkan bunga di batu besar. "Marlina, maafkan aku. Aku berjanji menjaga Yuli, Selvi, dan Rijal. Aku tidak akan lagi membuka pintu untuk kegelapan. Aku tutup semua jalan itu, meski hatiku masih terasa panas dingin." Ombak datang lebih kencang, memercikkan air asin ke wajahnya. Nandar tidak bergeming. Dadanya berdegup keras, tapi kali ini bukan karena godaan, melainkan karena tekad yang ia ucapkan dengan berat. Di belakangnya, langit mulai memerah. Senja turun pelan, menutup hari. Bayangan tubuh Nandar terpantul di permukaan karang, tipis, rapuh, namun berdiri tegak. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah menjauh. Jalan berbatu terasa panjang, tapi langkahnya mantap. Anak-anak menunggu di rumah, meski mungkin tidak dengan pelukan. Musyala menunggu, meski mungkin hanya dengan doa sunyi. Semua itu cukup baginya untuk bertahan. Ombak di Tanjung Layar terus menghantam karang, menghapus setiap jejak yang ditinggalkan di pasir. Nama Teh Marlina hanya tinggal dalam doa, sementara bayangan Ayu lenyap bersama sakitnya. Nandar berjalan pulang, tapi di dadanya api dingin tetap menyala, menjadi pengingat bahwa satu langkah gelap pernah hampir menelan seluruh hidupnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga setiap detik yang kita lalui bersama menjadi pengingat bahwa amarah dan dendam hanya akan membawa pada jalan gelap. Jangan pernah lepaskan doa, jangan pernah tinggalkan cinta keluarga. Dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih, tetap kuat, tetap bijak, dan sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.